Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian saya, yaitu tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Judul yang saya ambil di sini yaitu strategi efektif dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah di SDN Kranjingan 3 Jember. Latar belakangnya di sini yaitu pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Dasar Negeri Kranjingan 3 Jember ini sebagai lembaga pendidikan dasar memiliki peran vital dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Namun untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal diperlukan strategi manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah Dasar Negeri Kranjingan 3 Jember juga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Namun untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal, manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif menjadi sangat krusial. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi yang berkala terhadap penggunaan dana sangat diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, pihak sekolah dapat melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan, sehingga program-program yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Melalui penyerapan strategi efektif dalam manajemen pembiayaan pendidikan, SDN Kranjingan 3 Jember diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan kualitas pengajaran, serta mendorong prestasi siswa. Dengan demikian, pengelolaan yang baik akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, serta menciptakan generasi penerus yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis struktur pembiayaan pendidikan, mengidentifikasi strategi manajemen yang efektif, menilai dampak pembiayaan terhadap mutu pendidikan, memberikan rekomendasi kebijakan, dan untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan. Metode yang saya gunakan yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi-strategi manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah tersebut, berdasarkan pengalaman dan perspektif para pemangku kepentingan. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali strategi manajemen pembiayaan yang diterapkan dan dampaknya terhadap mutu sekolah. Observasi langsung untuk melihat langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan sekolah dan penggunaan dana dalam kegiatan pendidikan. Sedangkan studi dokumentasi berupa analisis terhadap laporan keuangan sekolah, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, serta dokumen evaluasi mutu pendidikan. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan di SDN Kranjingan 3 Jember. Analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung sistem pendidikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek pendidikan mulai dari infrastruktur hingga pengembangan kurikulum mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Tujuan analisis kebutuhan pembiayaan tersebut yaitu yang pertama untuk identifikasi kebutuhan. Menganalisis kebutuhan pembiayaan membantu dalam mengidentifikasi area mana dalam sistem pendidikan yang memerlukan dana tambahan, seperti pembangunan gedung sekolah, pelatihan guru, dan pengadaan alat belajar. Yang kedua yaitu untuk perencanaan anggaran. Dengan memahami kebutuhan yang ada, lembaga pendidikan dapat merencanakan anggaran dengan lebih efektif, memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu untuk pengambilan keputusan. Analisis ini memberikan informasi yang diperlukan bagi pengambil keputusan untuk menentukan sumber pembiayaan yang tepat, baik dari pemerintah, swasta, maupun sumber lainnya. Proses analisis kebutuhan pembiayaan sendiri yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data terkait kondisi pendidikan saat ini, termasuk jumlah siswa, fasilitas yang ada, dan kualitas pengajaran. Yang kedua yaitu evaluasi kebutuhan. Menilai data yang telah dikumpulkan untuk menentukan kebutuhan spesifik dalam konteks pembiayaan. Ini bisa meliputi analisis gap antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu prioritas kebutuhan. Menetapkan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak dari kebutuhan yang telah diidentifikasi. Hal ini membantu dalam pengalokasian dana yang lebih efisien. Berikut analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan di SDN Kranjingan 3 Jember. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan fasilitas pendidikan.
Yang pertama, fasilitas belajar. Di SDN Kranjingan 3 Jember, fasilitas belajar yang ada sudah cukup memadai. Mulai dari ruang kelas yang bersih, lengkap dengan peralatan piket, papan tulis tersedia 2 buah tiap kelasnya. Perpustakaan juga lengkap, mulai dari buku mata pelajaran, buku paket, komik untuk dibaca saat siswa istirahat, dan ada juga tentang perjalanan para nabi dan masih banyak lagi. Di SDN Kranjingan 3 Jember juga sudah dilengkapi dengan adanya musola yang biasa digunakan untuk praktik sholat dan mengaji. Yang kedua yaitu peralatan dan sumber belajar. Di SDN Kranjingan 3 Jember juga sudah dilengkapi dengan buku ajar yang sudah tersedia di perpustakaan. Siswa bisa membacanya di saat istirahat sekolah dan bisa meminjamnya untuk dibawa pulang ketika sedang ada tugas. Selanjutnya, kebutuhan tenaga pengajar, kualifikasi guru. Di SDN Kranjingan 3 Jember ini sering mengikuti pelatihan untuk guru, seperti mengikuti seminar dan workshop di sekolah lain, sampai dengan mengadakan seminar sendiri yang dipimpin oleh kepala sekolah SDN Kranjingan 3. Yaitu kedua, kekurangan staf. Di SDN Kranjingan 3 ini tenaga pendidik sudah memadai, namun untuk staf yang mengelola perpustakaan lebih baiknya tidak mengambil guru yang mengajar di kelas agar penjagaan dan pengelolaan perpustakaan bisa lebih maksimal lagi. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDN Kranjingan 3 ini cukup bervariasi, seperti ada voli, badminton, tari, menganyam, melukis, dan pramuka. Selanjutnya, kesejahteraan siswa. Di SDN Kranjingan 3 ini mengadakan beberapa bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu untuk menjamin kesejahteraan siswa, antara lain yang pertama, pengadaan buku dan perlengkapan sekolah. Di SDN Kranjingan 3 menyediakan buku tulis, buku latihan, dan alat tulis gratis untuk siswa kurang mampu. Yaitu selanjutnya pelatihan dan bimbingan belajar. Di SDN Kranjingan 3 juga mengadakan program bimbingan belajar gratis bagi siswa kurang mampu untuk membantu mereka memahami materi pelajaran yang dianggap sulit. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler gratis. Di SDN Kranjingan 3 memberikan akses gratis untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah bagi siswa kurang mampu, sehingga dapat membantu pengembangan diri siswa. Kebalik. 1, 2, 3. Materi yang kedua di sini yaitu memetakan pembiayaan pendidikan SDN Kranjingan 3 Jember. Memetakan pembiayaan pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menggambarkan aliran dana dalam sistem pendidikan. Proses ini penting untuk memahami bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan dan digunakan dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari pengadaan fasilitas hingga pengembangan kurikulum. Tujuan dari pemetaan pembiayaan pendidikan sendiri yaitu yang pertama, memetakan pembiayaan membantu menciptakan transparansi dalam penggunaan dana pendidikan. Dengan pemetaan yang jelas, semua pemangku kepentingan dapat melihat bagaimana dana dialokasikan dan digunakan. Yang kedua, efisiensi. Dengan memahami aliran dana, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi area di mana dana dapat digunakan lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang ketiga yaitu perencanaan strategis. Pemetaan ini juga mendukung perencanaan strategis dengan memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan dan prioritas pembiayaan sehingga lembaga pendidikan dapat merencanakan anggaran dengan lebih baik. Terkait tentang pelatihan guru dan diadakannya workshop, yaitu biaya penyewaan tempat di sini tertera. Apabila seminar dilakukan di luar sekolah, biaya sewa tempat harus diperhitungkan. Menurut Kepala Sekolah SDN Kranjingan 3 ini, rata-rata biaya sewa uang pertemuan estimasi bisa berkisar 1 juta sampai 3 juta rupiah per hari. Untuk honor pembicara atau narasumber, jika mengundang pembicara atau narasumber dari luar, dapat berkisar antara 500.000 sampai 2 juta rupiah tergantung pengalaman dan reputasi pembicara. Untuk biaya perlengkapan, biaya untuk alat presentasi seperti proyektor, layar, sistem suara, serta perlengkapan lainnya seperti flip card, spidol, dan materi cetak estimasinya bisa sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah. Untuk konsumsi peserta, biaya untuk makanan dan minuman selama seminar, jika seminar berlangsung 1 hari, biaya konsumsi per orang bisa berkisar antara 50.000 sampai 100.000 rupiah. Untuk promosi dan publikasi, jika diperlukan biaya untuk promosi acara seperti spanduk, poster, atau pengumuman membutuhkan biaya sekitar 200.000 sampai 500.000 rupiah. Biaya lainnya mempertimbangkan adanya biaya tak terduga atau biaya tambahan lainnya, sebaiknya siapkan dana cadangan sekitar 10 sampai 15% dari total anggaran.
Berdasarkan estimasi di atas, total dana yang dibutuhkan untuk mengadakan seminar atau workshop bagi guru dan staf di SDN Kranjingan 3 Jember dapat berkisar 3.900.000 hingga 9.800.000 rupiah. Rincian biaya ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik dan skala acara yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu proses pemetaan pembiayaan pendidikan. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data terkait sumber pembiayaan yang ada, termasuk dana dari pemerintah, swasta, dan dana donor. Dan data ini juga mencakup pengeluaran yang dilakukan untuk berbagai aspek pendidikan. Yang kedua, analisis aliran dana. Menganalisis bagaimana dana mengalir dalam sistem pendidikan, termasuk identifikasi sumber dan penggunaan dana. Ini mencakup pengeluaran untuk gaji guru, infrastruktur, dan program pendidikan. Yang ketiga yaitu visualisasi, membuat representasi visual dari aliran dana seperti diagram atau grafik untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana dana dialokasikan dan digunakan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan rekomendasi, menggunakan hasil pemetaan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan dana dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Untuk mengelola pembiayaan pendidikan di SDN Kranjingan 3 penting untuk memetakan alokasi dana sesuai dengan kategori belanja yang diperlukan. Yang pertama yaitu belanja pegawai. Belanja pegawai di sini termasuk dari gaji dan tunjangan guru. Jumlah guru yang ada di SDN Kranjingan 3 itu ada 10 guru, gaji bulanan per guru kisaran Rp2.500.000. Total gaji guru per bulan yaitu 10 dikali Rp2.500.000 yaitu Rp25 juta. Gaji tenaga administrasi, jumlah tenaga administrasi di SDN Kranjingan 3 ada 3 orang. Gaji bulanan per tenaga administrasi yaitu Rp2 juta. Total gaji tenaga administrasi per bulan yaitu 3 orang dikalikan 2 juta yaitu Rp6 juta. Gaji staf pendukung, jumlah staf pendukung ada 2 orang. Gaji bulanan per staf pendukung yaitu Rp1.500.000. Total gajinya 2 dikalikan Rp1.500.000 yaitu ada Rp3 juta. Total alokasi dana gaji per bulan yaitu 25 juta ditambahkan 6 juta ditambah 3 juta yaitu 32 juta rupiah. Selanjutnya yaitu tentang jasa. Layanan jasa di lembaga pendidikan adalah layanan yang disediakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan kualitas hidup siswa dan staf. Berikut adalah penjelasan rinci tentang beberapa jenis layanan jasa di lembaga pendidikan. Jasa layanan yang pertama yaitu jasa layanan kebersihan. Ada pembersihan ruangan, layanan kebersihan yang disediakan untuk membersihkan ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Yang kedua yaitu pembersihan fasilitas. Layanan kebersihan yang disediakan untuk membersihkan fasilitas seperti toilet, kantin, dan area parkir. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah. Layanan kebersihan yang disediakan untuk mengelola sampah dan limbah di lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu pemeliharaan fasilitas. Pemeliharaan gedung, layanan pemeliharaan yang disediakan untuk memelihara gedung dan fasilitas lainnya seperti perbaikan kerusakan, pengecatan, dan perawatan lainnya. Pemeliharaan peralatan. Layanan pemeliharaan yang disediakan untuk memelihara peralatan dan mesin yang digunakan di lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar. Layanan kesehatan yang disediakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada mahasiswa dan staf seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan perawatan lainnya. Pelayanan kesehatan mental. Layanan kesehatan yang disediakan untuk memberikan pelayanan kesehatan mental kepada mahasiswa dan staf seperti konseling dan terapi. Manfaat layanan jasa di lembaga pendidikan yaitu yang pertama meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan. Selanjutnya yaitu strategi efektif dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah di SDN Kranjingan 3 Jember. 6 menit ya? Masih 6 menit. 7 tambah 6 ya kan? Iya, 13. Kurang 2 menit ya? Alhamdulillah. Anu Dara mati karena ulang. Aneh. Iya, dapatlah. Dapat ya kok tidur. Wes, Raf. Terus Yang terakhir yaitu di sini strategi efektif dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah di SDN Kranjingan 3 Jember. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran yang efektif. SDN Kranjingan 3 Jember perlu membuat perencanaan anggaran yang efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan prioritas penggunaan dana. Perencanaan anggaran yang efektif dapat membantu sekolah mengalokasikan dana secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu pengelolaan dana yang transparan.
SDN Kranjingan 3 Jember perlu mengelola dana secara transparan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan prioritas penggunaan dana. Selanjutnya yaitu pencarian sumber dana alternatif. SDN Kranjingan 3 perlu mencari sumber dana alternatif seperti donasi, sponsorship, dan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan pendapatan sekolah. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan. SDN Kranjingan 3 Jember perlu menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan seperti sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan online untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. SDN Kranjingan 3 Jember perlu melakukan pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan staf dalam mengelola keuangan sekolah. Yang terakhir yaitu evaluasi dan monitoring. SDN Kranjingan 3 perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara teratur untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sekolah efektif dan efisien. Evaluasi dan monitoring dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan SDN Kranjingan 3 Jember dapat meningkatkan mutu sekolah dan meningkatkan kemampuan dalam membiayai kegiatan pendidikan. Fungsi dari manajemen pembiayaan pendidikan di SDN Kranjingan 3 Jember ini yang pertama yaitu fungsi perencanaan anggaran. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah membuat rencana anggaran yang efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan prioritas penggunaan dana. Perencanaan anggaran yang baik dapat membantu sekolah mengalokasikan dana secara efisien dan efektif. Yang terakhir yaitu penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah mengalokasikan dana untuk kegiatan pendidikan dalam operasional sekolah. Penganggaran yang baik dapat membantu sekolah memenuhi kebutuhan dan prioritas penggunaan dana. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.